Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita dalam menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini bersama Tuhan. Saya akan membacakan nats bagi kita, Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita melanjutkan lagi belajar tentang ketekunan. Jika pada 2 hari yang telah kita lalui dalam seminggu belajar ketekunan, kita telah belajar tentang ketekunan sebagai panggilan dan ketekunan melawan dosa. Hari ini kita belajar tentang ketekunan dengan pokok buah pasti ketekunan, yaitu sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sedikit orang akhirnya tidak mendapatkan apa yang sebenarnya bisa dia dapatkan karena memilih tidak turut dalam perlombaan, atau karena memilih mundur dari perlombaan yang telah sempat dia ikuti. Saudara-saudara, yang membuat banyak orang tidak mau turut dalam perlombaan atau mundur dari perlombaan yang sudah sempat dia ikuti adalah karena dia melihat ada bayangan kelelahan, ada bayangan kesakitan, ada bayangan kesukaran, ada bayangan ketidakmungkinan, dan bayangan-bayangan yang mirip dengan itu yang dia lihat begitu jelas terpampang atau berjejer di depan, sehingga dia memutuskan tidak usah ikut berlomba atau mundur saja dari perlombaan. Saudara-saudara, dan bayangan-bayangan yang dilihatnya itu, bayangan itu akhirnya menutupi kenyataan keberhasilan yang sudah ada di depan, yang nyata menunggu di depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perlombaan kita sebagai orang-orang percaya yang adalah anak-anak Tuhan, yaitu perlombaan dalam kebenaran, mengikuti Kristus dalam lintasan perlombaan yang telah lebih dahulu dilalui dan dimenangkannya. Tidak sedikit orang percaya yang akhirnya memilih tidak turut ikut berlomba, atau sudah mengikut lomba tapi akhirnya mundur dari lintasan perlombaan, keluar dari lintasan perlombaan. Saudara-saudara, itu bisa terjadi dan itu tidak jarang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi ada 2 sikap orang percaya yang sering membuatnya tidak mencapai apa yang seharusnya dia capai, yaitu yang pertama tadi, tidak mau turut dalam perlombaan wajibnya. Yang kedua, mundur dari perlombaan wajibnya meskipun sudah sempat turun dalam perlombaan itu. Saudara-saudara, kenapa orang percaya bisa dalam salah satu sikap ini? Bisa akhirnya berada dalam salah satu sikap ini? Penyebabnya adalah karena dia melihat di depan telah terpampang bayangan kelelahan, bayangan kesakitan, bayangan kesukaran, dan bayangan ketidakmungkinan, dan bayangan-bayangan penghalang lain yang dia lihat begitu jelas. Dia lihat itu yang menanti di depan. Padahal pada hakikatnya semua itu adalah bersifat bayangan-bayangan saja. Saudara, apakah bayangan batu yang besar bisa membuat kita tersandung? Apakah bayangan batu yang besar bisa membuat kita tertimpa? Apakah bayangan gunung yang tinggi bisa menghalangi kita dalam berjalan? Tentu tidak. Karena apa? Karena semua itu adalah bayangan. Sebenarnya demikianlah adanya dengan segala sesuatu yang dilihat orang-orang yang akhirnya mundur atau orang-orang yang akhirnya tidak mau berlomba. Dia melihat kesukaran-kesukaran itu, penderitaan-penderitaan itu,
Yang sebenarnya dia tidak tahu itu semua adalah bersifat seperti bayangan yang tidak akan menghambatnya untuk sampai kepada titik akhir perjuangannya atau perlombaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sedikit orang akhirnya tidak mau turun dalam perlombaan atau mundur dalam perlombaan wajib yang sudah sempat diikutinya, karena melihat semua bayangan itu seolah-olah sesuatu yang nyata, seolah-olah adalah akhir dari perlombaan yang diikutinya, akhir dari ketekunan yang telah dilakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua bayangan-bayangan itu ketika orang fokus padanya, itu akan menutupi gambaran yang jelas yang ada di depan, yaitu sukacita. Kemenangan pasti sudah ada di depan, tetapi itu tidak akan terlihat kalau orang fokus kepada penghalang-penghalang yang semuanya pada hakikatnya sebenarnya bersifat seperti bayangan saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam nats kita tadi, Ibrani 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini menolong kita untuk berpusat pada, mengingat dan melihat hal yang ada pada akhir setiap ketekunan kita, yaitu sukacita. Hal yang pasti ada di setiap akhir dari ketekunan kita adalah sukacita. Ketekunan tidak pernah gagal kecuali kita memilih untuk berhenti tekun. Ketekunan hanya bisa digagalkan oleh ketidaktekunan. Segala yang ada di antara titik berangkat kita dalam ketekunan sampai titik akhirnya, semuanya itu adalah hanya bersifat bayangan saja. Baik itu kelelahan, kesakitan, kesukaran, ketidakmungkinan, dan sebagainya. Semua itu pada hakikatnya adalah seperti bayangan. Yang nyata di depan adalah sukacita. Itulah garis akhir dari setiap ketekunan, sukacita. Itu bukan kemungkinan, tetapi hal yang pasti yang ada di sana, yang ada di setiap akhir sebuah ketekunan. Itu sebab kita dituntun untuk memandang dengan fokus kepada Yesus, yang mengabaikan seluruh konsekuensi ketekunan, seluruh resiko ketekunan yang dipilihnya dalam jalan salib. Sehingga kita orang-orang percaya, sehingga kita pengikut-pengikutnya bisa belajar untuk mengabaikan segala sesuatu yang kita kira adalah penghalang, seperti kelelahan, kesakitan, kesukaran, ketidakmungkinan, dan sebagainya. Abaikan semua itu, meskipun bayangan itu kelihatan. Tetapi ingat bahwa ketekunan selalu berujung pada sukacita. Ketekunan tidak pernah gagal. Yang membuat ketekunan gagal adalah ketika kita memilih berhenti untuk tekun, bukan karena banyaknya penghalang. Karena penghalang sesungguhnya tidak ada dalam ketekunan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kembali mengingat bahwa ketekunan yang dimaksud adalah ketekunan dalam menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Yesus telah lebih dahulu memberi teladan bagaimana Dia bertekun memikul segala konsekuensi atau resiko salib, dan bagaimana Dia telah tiba pada akhir ketekunannya, yaitu sukacita sebagai ganti dari semua penderitaan yang dijalaninya. Saudaraku, kita hanya perlu selalu mengingat teladan Yesus, memandang kepada Yesus, melihat kepada Yesus, fokus kepada Yesus dalam setiap perlombaan kita, dalam setiap jalan ketekunan yang telah
kita pilih. Saudara, kita hanya perlu selalu mengingat Yesus yang adalah pemimpin kita, yang memimpin kita kepada kemenangan yang sama, yaitu sukacita sebagai ganti ketekunan kita melalui segala kelelahan, kesakitan, kesukaran, ketidakmungkinan, dan sebagainya dalam perlombaan wajib kita. Saudaraku, kiranya Tuhan menolong kita dalam bertekun, mengabaikan segala bayangan penghalang, dan memandang fokus kepada Yesus dalam setiap perlombaan wajib kita. Amin. Shalom.